Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Asidik dengan NIM 251810022, mahasiswa jurusan Psikologi semester 1 Universitas Bina Dharma, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian pra-riset yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Dukungan Sosial dan Regulasi Emosi Terhadap Tingkat Stres. Penelitian ini menggunakan 3 variabel, 2 variabel independen, X1 dukungan sosial, dan variabel independen kedua, X2, regulasi emosi, dan variabel ketiga, Y, adalah tingkat stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel terhadap tingkat stres, serta pengaruh keduanya bersama-sama terhadap tingkat stres. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dengan pilihan 1-5, dengan total jumlah 15 item pernyataan, dengan masing-masing variabel memiliki 5 pernyataan yang disebarkan secara online melalui Google Form. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 66 orang. Analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik dengan teknik analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji regresi linear berganda. Dari hasil analisis deskriptif, variabel dukungan sosial X1 dengan nilai rata-rata 19,21 dan mediannya 19,00 dan standar defisiasinya adalah 3,571. Variabel kedua adalah regulasi emosi X2 dengan nilai rata-rata 18,42 dengan median 18,00 dan dengan nilai standar defisiasi 3,595. Dan variabel Y atau tingkat stres dengan nilai rata-rata 15,80, median 15,00 dan standar deviasi sebesar 4,734. Kesimpulan dari keseluruhan dari analisis deskriptif tersebut adalah variabel dukungan sosial dan regulasi emosi memiliki variasi data yang relatif lebih homogen, sedangkan variabel tingkat stres menunjukkan variasi yang lebih heterogen pada 66 responden. Selanjutnya, uji normalitas. Pada tabel ini diperoleh hasil sebagai berikut. Variabel tingkat stres Y total memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023. Variabel dukungan sosial X1 total memiliki nilai signifikansi sebesar 0,017 dan variabel regulasi emosi X2 total memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Karena seluruh nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel dukungan sosial, regulasi emosi, dan tingkat stres dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita beralih ke uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel model summary tersebut, diperoleh koefisien korelasi R sebesar 0,105 yang menunjukkan bahwa hubungan antara dukungan sosial dan regulasi emosi dengan tingkat stres tergolong sangat lemah, dan nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,011. Ini berarti hanya 1,1%. Variasi tingkat stres atau Y dapat dijelaskan oleh variabel dukungan sosial X1 dan regulasi emosi X2. Sedangkan sisanya yaitu 98,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model pra-riset ini. Nilai adjust R square yang negatif sebesar minus 0,020 menunjukkan bahwa model regresi yang terbentuk kurang baik dalam menjelaskan variabel independen. Selanjutnya kita beralih ke tabel ANOVA. Berdasarkan uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,707. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan sosial dan regulasi emosi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Dengan demikian, hipotesis H3 dinyatakan ditolak. Dan berdasarkan tabel koefisien, variabel dukungan sosial X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,611. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat stres. Dengan demikian, hipotesis H1 dinyatakan ditolak. Dan variabel regulasi emosi X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,435. Karena nilai tersebut juga sama, lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa
Regulasi emosi juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat stres. Dengan hipotesis yang sama, dinyatakan H2 ditolak. Persamaan model regresi Y sama dengan 16,600 plus 0,089 min 0,136. Koefisien positif pada X1 menunjukkan arah pengaruh searah dan koefisien negatif pada X2 menunjukkan arah berlawanan. Karena nilai signifikansi antara kedua variabel melebihi 0,05, maka persamaan ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat stres secara empiris, hanya bersifat gambaran sistematis dari model. Secara keseluruhan, temuan para riset ini menunjukkan bahwa model penelitian yang diajukan belum mampu menjadi prediktor yang memadai dalam menjelaskan tingkat stres pada responden yang diteliti. Mungkin demikian paparan proposan penelitian para riset yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.